kita akan melanjutkan perkuliahan. Ya terakhir, kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas outer membran di gram negatif bakteri ya. Ya, terus ada tambahan ya berupa sintesis peptidoglikan ya karena peptidoglikan bisa didapatkan atau kita temukan di gram negatif maupun gram positif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas eh, permeabilitas sel. Oke, ya. Kita awali dengan bahwa yang namanya mikroba sebagaimana makhluk hidup ya mereka memiliki kebutuhan ya kebutuhan akan energi. Kebutuhan tersebut bisa diperoleh dari media ya. Medianya adalah bahan pangan ya. Jadi makanan-makanan yang ada di sekitar mereka ya, terutama media apapun itu ya itu digunakan untuk membuat energi ya bagi bakterinya. Nah, bakterinya kan bisa hidup di mana saja. Kalau di laboratorium ditumbuhkan di media. Nah, kalau misalkan di alam bebas gitu ya, ya bergantung kalau ada jeruk jatuh gitu ya. Nah, terus nanti di situ ditumbuhi oleh kapang, mikroba dan lain sebagainya. Ya, mikrobanya bisa mendapatkan makanan dari eh, nutrisi-nutrisi yang ada di jeruk, ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya bahwa mikroba memiliki kebutuhan berupa makanan, ya. Kenapa? Karena dengan makanan tersebut mereka bisa menghasilkan energi. Ya, intinya sebenarnya eh, kan kalau tadi dicontohkan media, terus dicontohkan bahan pangan dan sebagainya gitu ya. Intinya adalah mereka butuh sumber karbon, sumber karbon bisa didapatkan dari mana saja ya. Kalau dari di media kita bisa dapatkan dari dextrosa atau di glukosa ya di situ ada sumber karbon ya. Mereka juga memiliki kebutuhan ya berupa nitrogen, sumber nitrogen banyak ya pepton dan lain sebagainya ya. Ada juga unsur-unsur yang lain, ada fosfor, besi ya. Dan itu mereka butuhkan paketnya itu ada di bahan pangan atau di media atau di lingkungan mereka tinggal. Mereka dapat memproduksi energi dengan cara mereka memperolehnya dari makan ya bahan pangan ya. Tapi ada juga yang berasal dari inorganic sources ya. Jadi dari materi anorganik. Ya, contohnya adalah bakteri sulfur. Ya, bakteri sulfur mereka bisa memproduksi energi ya dari keberadaan sulfur di lingkungan mereka. Padahal sulfur itu bukan materi organik. Gitu. Persoalannya adalah kalau kita yakin ya dan faktanya adalah metabolisme mikroba itu terjadi di dalam sel, sedangkan bahan pangannya, ya, makanan mereka itu berada di luar sel, berarti ada mekanisme, ya, makanan itu harus masuk ke dalam sel sehingga bisa diproses. Nah, ini how they eat ya, bagaimana mereka bisa makan. Nah, kita kembali pelajari ya dulu pertemuan pas di biokimia fisik kita belajar tentang membran, ya, membran sel. Di situ ada membran biologis. Ya, kita belajar kompartemen atau partisi-partisi yang membentuk membran sel biologis. Begitu juga di mikroba, mereka punya membran. Oke. Nah, nanti ya dari membran tersebut yang membatasi antara si mikroba dengan lingkungannya. Kalau kemarin kita belajar ada bakteri gram negatif, ya mereka punya ada outer membran, peptidoglikan, terus ada membran sitoplasma atau membran dalamnya gitu ya, membran sebenarnya, ya sitoplasma membran. Ya. Kalau gram positif ada peptidoglikan, ya, terus ada juga sitoplasmik membrannya. Ya, intinya ada dinding sel, ada membran sitoplasma gitu. Artinya ketika ada makanan,
ya dari luar ingin masuk ke dalam, ya makanan tersebut harus bisa melewati si dinding sel atau melewati sitoplasmic membran. Oke. Nah, tapi tidak semua makanan tersebut bisa bebas keluar masuk. Ya, limited permeability to small solute is available through porins. Ya. Jadi tidak semua bisa masuk, ya, dan itu sifatnya terbatas karena dia membran biologis, maka tidak semua bisa masuk ke dalam sel. Hanya melalukan atau melewatkan beberapa saja, ya, yang sesuai dengan parameter karakteristik biokimia fisik dari sel membran biologis. Oke, ini the importance of transport activity consume 10 to 60% of the ATP requirement of bacteria, ya. Dan kadang untuk mendapatkan bahan pangan tersebut, makanan, nutrisi, ya mikroba itu membutuhkan, ya, ATP-nya itu sekitar 60%. Ya, ini bervariasi, ya bergantung yang dikonsum apa, gitu ya. Terus untuk melewatkan makanan itunya, ya apakah makanannya bisa keluar masuk, ya bergantung jenis makanannya, gitu ya, bisa dilewatkan begitu saja atau dengan transport aktif atau transfer pasif dan lain sebagainya. Ini yang penting. Oke. Nah, kita kembali, ya, mengingat apa yang kita pelajari di materi-materi biokimia sebelumnya, ada di biokimia fisik bahwa di sitoplasma membran itu ya tersusun atas membran biologis, berarti ada fosfolipid bilayer, ya kan? Ada fosfolipid bilayer, nah, di sini, ya, yang kuning-kuning ini, terus ini bagian yang biru-biru ini adalah fosfat, ya, sifatnya polar. Kalau lipid bilayernya ini non polar. Nah, kalau yang seperti ini melintang, ya, ini namanya protein integral. Lalu ada protein periferal, ya. Periferal ada yang di dalam, ini inside, ini di bagian sitoplasma, ini di outside, ya bagian ekstraseluler. Nah, bisa di sini, di dalam maupun di luar. Oke. Lalu selain ada protein, ada fosfolipid, ada juga yang namanya glikolipid. Ya, glikolipid berarti berasal dari glyko, ya, karbohidrat, lipid, ya lipid. Ya, jadi ada glukosa yang dia terikat ke lipid. Nah, lipidnya di dalam kan? Lipidnya di dalam. Glukosa-glukosa ini atau karbohidrat ini dia akan terikat, ya, ke dalam. Nah, namanya glycolipid, ya. Jadi kombinasi antara lipid sama karbohidrat. Oke. Ini contoh yang lain, oligosaccharide chains of glycoprotein. Berarti si karbohidrat, ya, berikatan dengan protein. Nah, ini jenis proteinnya adalah protein integral, ya protein integralnya disambungin dengan karbohidrat. Berarti namanya glikoprotein. Oke, ini periferal, ini integral, ya. Ini kalau di eh, mikroskop elektron, ya maka akan kalau mikroba dipotong, ya, maka di bagian membrannya itu ada double, ya, bilayer, ya, ini sel membran, ya, ada dua. Oke. Lalu fungsi, ya, berkaitan dengan fungsi sangat bergantung dengan molekul. Ya, ini molekul function in cell membrane. Nah, oke ya. Nah, kita tahu bahwa eh, materi lipid itu bisa bermacam-macam, ya, dan sangat variatif. Ya, tidak hanya misalkan eh, lipid satu sphingomyelin misalkan, ya, atau satu jenis lipid saja, tapi dia berasal dari berbagai macam lipid, ya. Lipid kan bergantung karbonnya ada berapa, ada ikatan rangkap atau tidak, ya. Terus ada cabangnya atau tidak. Kalau ada cabang-cabangnya apa? Nah, itu sangat bervariasi dan dimiliki oleh sel membran, ya. Yang umum ditemukan di
membran fosfolipid itu adalah adanya kolesterol. Ya, kolesterol itu tersebar ya di membran. Ya, gunanya untuk apa? Untuk stabilisasi membran. Stabilisasi membran. Terus yang paling penting adalah membuat membrannya jadi lebih fluid, ya, elastis, ya. Dan ini yang dibutuhkan ya, supaya mikroba ketika kena pressure dan sebagainya, dia nggak langsung rusak. Ada juga molekul lain yang berperan ya untuk membentuk membran sel adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat. Some of the membrane protein have carbohydrate parts attached to help cell recognize each other and certain molecule. Ya. Jadi karbohidrat ini ya gunanya adalah sebagai salah satunya kalau di sini sebagai reseptor yang dengan reseptor itu maka molekul lain atau bisa jadi eh, sel mikroba yang lain itu bisa mengenali si mikroba tersebut. Ya, seperti itu. Jadi ini beberapa molekul yang penting bagi pembentukan membran sel. Ya. Lalu berkaitan dengan fungsinya, ya ada fungsinya itu untuk ini ya sebagai media transport. Ya, jadi contohnya ini ada molekul yang berada di luar terus masuk, ya maka fungsi dari membran sel adalah untuk media transport. Lalu bisa juga membran sel ini mengandung enzim. Enzimnya biasanya tertanam ya sebagai protein integral. Nah, protein integral nih. Kalau dulu kita belajar di biokimia fisik, ya salah satu fungsi dari protein integral adalah sebagai enzim. Contohnya apa kira-kira? Enzim yang tertanam di sini. Ada yang tahu? Ya. Contohnya adalah enzim-enzim sitokrom. Ya, enzim sitokrom. Sitokrom itu tertanam di membran. Dan kalau enzim sitokrom itu, ya, salah satu peranannya itu kalau di tanaman ya, tanaman untuk fotosintesis. Fotosintesis. Yaitu enzimnya memang merupakan bagian dari protein integral atau sebagai protein integral juga kayak gitu. Ya, enzyme activity, terus transduksi sinyal, ya, untuk bisa melewatkan sinyal. Terus ada juga intercellular joining. Nah, ini maksudnya adalah eh, ini sel-sel yang berbeda ya. Ini sel satu gitu ya. Terus ini sel yang lainnya ya. Mereka dua sel ini bisa berdekatan ya dan eh, yang bisa eh, apa ya mengenalkan atau bisa menghubungkan antara sel satu ya dengan sel yang lainnya adalah si membran selnya. Ya, ini komunikasinya bisa lewat protein juga. Ya. Terus sel-sel recognition ya, jadi bisa digunakan untuk ini ya, sel-sel berkomunikasi ya, yang melalui membran ya terutama di bagian protein integralnya. Lalu ini attachment to the cytoskeleton and extracellular matrix atau ECM ya, jadi kadang digunakan sebagai tempat eh, attach atau melekatnya sitoskeleton ya, sitoskeleton ya ini bisa di bagian dalam maupun di bagian luar. Oke. Nah, di dalam membran ya pada membran juga tertanam reseptor ya tadi khususnya kalau berasal dari karbohidrat ya glikoprotein misalkan atau glikolipid ya mereka terutama glikoprotein ya. Ya, glikoprotein itu kebanyakan fungsinya sebagai reseptor. Ya, dia digunakan untuk apa? Ya, kalau reseptor berarti detecting signal from outside. Jadi untuk mendeteksi keberadaan sinyal yang dari luar. Contohnya adalah mikroba-mikroba, Bacterorodopsin kayak gitu ya. Yang mereka punya reseptor dan reseptornya nanti akan sensitif terhadap cahaya. Ya, jadi ada reseptor ya glikoprotein yang berada di luar membrannya dan dia berfungsi untuk bisa eh, menangkap cahaya. Terus hormon ya juga berasal dari atau menangkap hormon gitu ya reseptornya kayak gitu. Contoh yang umum kalau di tubuh kita ya bukan di mikroba
itu ada insulin reseptor gitu. Di sel-sel tubuh kita kan butuh butuh insulin ya, tapi insulin itu tidak bisa dikenali kalau sel-selnya tidak ada reseptor. Oke ya. Nah, kalau ada reseptor maka insulinnya akan masuk ya, akan nempel, lalu glukosa darah yang berada di sekitar pembuluh darah akan masuk ke dalam sel. Kayak gitu dengan bantuan si insulin reseptor. Oke. Ada juga neurotransmitter. Ya, contohnya adalah pada saraf ya, butuh asetilkolin reseptor, ya, feromon, oke, dan lain sebagainya. Ya, ini ada channels ya, saluran ya untuk eh, apa ya, balancing nutrien ya atau ion dan lain sebagainya. Ada enzim juga ya, enzim fungsinya untuk eh, bisa macam-macam ya, bergantung peranannya ya, ada untuk biosintesis lipid ya, terus ATP itu berada di membran. Nah, lalu eh, kita mengingat kembali beberapa jenis protein. Ya, kita mengenal ada tiga ya. Ada protein periferal yang dia di sekitar ini aja, di luar maupun di dalam, gitu ya. Ada protein periferal, gitu. Nah, kalau ada protein periferal, kita bisa mengisolasi protein periferal dengan cara apa? Dengan cara mengubah ini aja, mengubah pH kayak gitu ya. Atau ya paling umum seperti itu, mengubah pH atau kita pakai chelating agent gitu ya, agen pengkelat ya, ada beberapa senyawa yang digunakan untuk pengkelat protein gitu ya. Eh, ya kalau ini apa tuh namanya deterjen itu terlalu kuat ya. Terus bisa juga senyawa yang lain ya, karbonat atau urea. Itu bisa melepaskan si protein periferal. Oke. Nah, karena perifer berarti dia di permukaan saja, ya, di permukaan saja. Ada juga amfitropik, ya, protein amfitropik protein itu seperti periferal, dia di sini, di apa, di tepi, ya, tapi dia lebih bebas, ya. Kadang dia berikatan dengan si protein atau sorry bukan proteinnya, dia berikatan dengan membrannya, ya kadang dia lepas gitu ya. Jadi dia bisa lepas, bisa nyambung, putus nyambung nih. Ya kalau amfitropik, amfitropik ya. Nah, attach-nya itu bukan di protein tapi di bagian lipid. Ya, jadi kalau ada protein ya terikat dengan lipid gitu ya. Terus dia bisa keluar masuk ya, bisa keluar masuk gitu ya. Bisa lepas ya, bisa nyambung lagi. Nah, itu namanya amfitropik, amfitropik protein. Lalu ada integral protein atau protein integral ya, dia melintang dari fosfolipid yang satu ke fosfolipid yang lainnya. Oke. Dan untuk bisa mengisolasi protein integral ya, itu butuh tambahan deterjen. Ini satu-satu ya, protein periferal associated with the polar head groups of membran. Ya, dia berikatan dengan membran dan relatif loosely associated with membran. Jadi agak lemah ya, berhubungan atau terikat dengan membran. Ya, jadi dengan karena lepas karena lemah ya maka mudah lepas dengan cara eh, ya ini bisa remove by disrupting ionic interaction either with high salt or change in pH ya. Jadi dengan perubahan pH atau dengan garam ya, maka kita bisa mengisolasi si perifer protein ini atau protein periferal. Nah, ini amfitropik protein tadi sudah dijelaskan. Terus ada lipid link membran protein. Nah, some membran protein are lipoprotein. Ya, jadi beberapa protein membran itu merupakan lipoprotein. Artinya protein yang tertancap atau yang terikat dengan si bagian lipid. Nah, contohnya ini. Ya, ada yang namanya glycosylated phosphatidyl inositol. Ya,
glycosylated phosphatidyl inositol. Nah, ini ada karbohidrat, ya kan? Ada karbohidrat. Sorry, ini ya, ada manosa ya. Terus ada inositol, ini ada fosfat gitu ya. Nah, itu terikat kemana? Terikat ke bagian lipidnya. Oke, ya, ini intinya sama. Terus ini protein integral. Pertanyaannya adalah ketika protein itu tersusun atas asam amino, sedangkan asam amino itu ter kalau kita lihat dari strukturnya, ya asam amino kan ada yang positif, ada yang negatif. Sorry, ya betul ya, ada karboksilat, ceomin, ya negatif ya, ada yang muatannya positif, ya berarti NH3, ya NH2 atau NH3, NH3+, gitu ya. Nah, itu kan polar. Lalu kenapa kok dia bisa terikat ke dalam membrannya, gitu ya? Sedangkan membran itu membran. Sedangkan bagian fosfolipid itu adalah non polar. Berarti ya kalau kita punya membran, membran kayak gini, ini kan tersusun atas banyak asam amino, gitu ya. Jadi asam amino ada yang positif, ada yang negatif atau yang polar, tapi ada juga yang non polar. Kira-kira non polar itu bagian apanya? Di protein. Di protein eh, ya di protein. Kalau non polar itu bagian apanya kira-kira? Rantai karbonnya, Pak. Apa? Rantai karbonnya, Pak. Rantai karbon. Ya, betul. Ya. Karena ada rantai karbonnya, ya. Jadi kalau kita ada COOH, oke ya, ada COOH, terus di sini ada karbon, ya. Terus di sini ada apa? ANH gitu ya. Dua atau tiga gitu ya. Nah, di sininya ada R lagi, gugus alkil. Ya, gugus alkilnya ini bisa macam-macam. Jadi ini bisa panjang dan inilah yang menentukan apakah dia bisa berikatan dengan lipid atau tidak. Ya, semakin karbonnya semakin panjang maka dia semakin non polar di bagian ini. Ini nggak masalah. Nah, ininya sendiri di bagian ujung-ujungnya ini positif atau negatif atau yang kita bilang sebagai polar pole ya, kutub kutub yang apa istilahnya bermuatan. Nah, kalau ini yang non polar bagian sini. Ya, tightly associated with membrane, hydrophobic stretch in the protein interact with the hydrophobic region of the membrane. Jadi ada bagian hydrophobic dan itu adalah alkyl ya yang dia berinteraksi dengan si phospholipid di layer. Oke. Nah, ini remove by detergent that disrupt the membrane ya bisa dilepas ya integral protein protein integral dengan cara nambahin deterjen. Itulah kenapa kalau kita mengisolasi ya DNA itu berada di dalam sel gitu kan ya. Ya bergantung. Ya biasanya kita sasar DNA yang ada di inti. Kalau itu berarti harus bisa mengeluarkan atau merusak si dinding sel. Tidak hanya dinding sel, membrannya juga, membran intinya juga harus bisa dirusak. Makanya tidak sekedar dengan pakai glass feed gitu ya atau dengan mekanik saja ya kita hancurkan selnya, tapi kadang kalau kayak gitu nanti bisa rusak semuanya, gitu kan panasnya berlebihan ya kita kasih deterjen, ya kasih deterjen sehingga bagian porinya rusak ya pori kan kadang terbentuk dari protein berarti protein integral ya protein integralnya rusak sehingga nanti si bagian DNA-nya bisa keluar ya melalui tadi lubang yang ditinggalkan oleh protein integral. Oke. Lalu ya yang namanya membran ya, tadi kan tersusun atas phospholipid bilayer. Ya, ternyata ada yang namanya gerakan ini ya lateral diffusion. Ya, jadi kalau dicontohkan di sini ada fosfolipid. Fosfolipid yang merah ini. Dia bisa bergerak bebas, menyamping, kiri, kanan, terserah. Gitu ya. Nah, dan gerakannya bisa sangat sangat cepat. Ini 1 mikrometer per second. Ya, jadi
1 mikrometer per second per detik. Ya bisa bergerak. Jadi bayangin kita punya membran sel, gitu ya, membran sel dan si fosfolipidnya itu bisa gerak-gerak kayak gitu. Gerakannya bisa sangat cepat. Nah, itu juga dialami oleh mikroba. Individual lipids undergo fast lateral diffusion within the leaflet. Ya, jadi dia bisa bergerak secara lateral ya, eh, bergerak pergerakannya. Lalu kadang, kadang ya tidak tidak banyak ditemui, bisa terjadi flip flop juga, flip flip flop ya. Jadi fosfolipid yang awalnya di outer membran, di bagian luar ini ada ekstraseluler, dia bisa berpindah ke bagian sitoplasmanya ya, berdekatan dengan sitoplasma ya di sini. Nah, ini namanya flip flop. Ya, tapi ini sangat jarang, ini very slow ya. Waktunya bisa dalam hitungan hari ya. Nah, spontaneous flips from one leaflet to another are rare because the charged head group must transverse the hydrophobic tail region of the membrane. Ya, kenapa nggak bisa? Ya, karena si eh, ini yang hidrofilik ya dia nggak bisa melewati si hidrofobik ya, ya dan hidrofobiknya nanti ya harus diubah gitu ya. Dan ini menyusahkan ya, menyusahkan bagi si fosfolipid itu untuk berpindah. Oke. Sifat yang ingin kita bahas adalah selektif permeable dari si membran. Jadi membran yang dimiliki oleh mikroba ya itu sama dengan yang dimiliki oleh manusia. Hanya bisa melewatkan molekul-molekul yang sangat kecil dan dia tidak bermuatan. Yang tidak bermuatan. Ya contohnya adalah gas. Ya kalau gas ada oksigen, nitrogen atau karbon dioksida, dia bisa keluar masuk. Nah, contoh molekul yang lain yang tidak bermuatan, eh, tapi ya dia cenderung hidrofobik, ya hidrofobik. Larut atau menyukai polar, ya non polar. Contohnya hewan benzena, ya dia akan mudah larut, ya. Nah, kalau ada senyawa yang punya muatan, ya meskipun sedikit, dia oke lah bisa masuk. Contohnya adalah air atau urea, glycerol, ya dia bisa masuk. Tapi biasanya kalau banyak, dia nggak akan bisa masuk ke dalam sel. Lalu large uncharged polar molecule, ya. Ya meskipun dia tidak bermuatan, tapi kalau molekulnya gede, ya nggak akan bisa masuk. Harus ada bantuan. Nah, ini kalau kayak gini, artinya ada bantuan nih. Dia bisa masuk, tapi dengan bantuan. Ya, ini juga bisa masuk, tapi ada parameter tertentu yang dia boleh ini bisa masuk. Nah, kalau kayak gini, ini contohnya H2O ya, bisa masuk itu dengan melalui channel atau melalui saluran khusus. Kalau ada saluran khusus, berarti dia si air bisa masuk ke dalam selnya mikroba dengan cara dia melewati saluran khusus ya, khusus untuk air gitu. Urea juga untuk urea, gliserol juga untuk gliserol. Lalu kalau glukosa, sukrosa ya, tandanya kayak gini, berarti dia ada mekanisme transport ya, bisa transport aktif kayak gitu ya, butuh ATP untuk bisa memasukkan glukosa atau sukrosa ke dalam sel. Nah, gimana kalau ionik ya, ion-ion ya, ion-ion dia tidak bisa masuk. Kenapa? Ya karena meskipun dia bisa berikatan dengan si bisa ya, eh, sama-sama polar gitu ya, bisa jadi teorinya kan bisa berikatan dengan si fosfat ya, fosfat, tapi dia tidak bisa masuk melewati si fosfolipid, tidak bisa melewati bagian lipidnya. Inilah yang menyebabkan ion-ion itu tidak bisa melewati si membran ya. Gitu. If permeable to small polar solute and non-polar compound, permeability can be artificially increased by chemical treatment. Ya, kita bisa memanipulasi si membran ini dengan cara dia contohnya ya dengan sonikasi. Kalau sonikasi nanti membrannya jadi kurang apa istilahnya? eh, jadi rusak dikit gitu ya, sehingga nanti ion-ion ya itu bisa keluar masuk kayak gitu atau dengan treatment yang lain.
ya. Contohnya adalah tadi yang disampaikan di sebelumnya, kalau kita mengisolasi protein ya atau DNA dari dalam sel, maka kita kasih perlakuan bisa dengan deterjen plus tambah perlakuan yang lainnya. Oke ya. Nih. Lalu tadi disampaikan tentang eh, senyawa-senyawa yang bisa keluar masuk membran. Ya, membran itu kan semi permeable. Hanya beberapa saja yang bisa keluar masuk. Terus eh, senyawa tertentu dia tidak mudah ya. Ini garisnya beda gitu ya. Itu mereka melalui sistem. Ya, sistemnya namanya sistem transport ya sel membran yaitu ya dia permeable to small molecular molecule that passively diffuse through the membrane. Jadi untuk senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang kecil yang dia nonpolar maka dia bisa secara difusi pasif ya dia bisa masuk ke dalam sitoplasma ya melalui difusi pasif. Tapi ada juga ya senyawa-senyawa yang nggak bisa masuk melalui difusi pasif ini dia butuh fasilitator. Ya, fasilitatornya bisa protein atau yang lain. Oke ya. Atau bisa juga melalui transporter ya. Atau dengan kombinasi transporter plus ada enzim yang bisa mengkatalisis si transporter itu sehingga bisa memasukkan nyawanya ke dalam sitoplasma. Nah, nanti ada ilustrasinya ya. Oke. Nah, transport across a membrane must be energetically preferable. Ya, jadi uh, meskipun bisa jadi ya sudah melalui transport atau channel gitu ya, tapi secara alami ya fitrahnya membran ya itu bisa melewatkan ya meskipun tadi melewatkannya dengan transfer pasif atau aktif, tapi syarat yang lain adalah ada konsentrasi yang berbeda. Ya, konsentrasi concentration dependent. The solute move toward equilibrium across the membrane. Ya. Jadi kalau di sini ada konsentrasi yang berlebih, terus di dalamnya kekurangan, maka dia akan lebih mudah masuk. Ya, kalau divisi oke. Oke ya. Kalau pasif itu ini ya harus dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau aktif itu bisa kebalikannya, yang rendah bisa ke yang tinggi. Kenapa ya? Karena memang sudah mengeluarkan ATP ya, berarti bebas saja. Dan ini electrochemical dependent. The solid moves toward charge equilibrium across the membrane. Ya, ini jadi bisa karena ada konsentrasi, ya, bisa juga karena ada electrochemical dependence. Contohnya adalah kalau di sini misalkan banyak H plusnya, ya berarti di sebelah dalam dia muatannya lebih tinggi dibandingkan dengan di luar, maka ada perbedaan tegangan. Berarti ini electrochemical dependence kayak gitu. Atau pas pompa Na plus K plus gitu ya, Na plus K plus, Na bermuatan, K juga bermuatan. Ya, itu bisa eh, apa exchange ya, bisa berpindah. Terus difusi ya eh, melewati si membran itu bisa eh, melalui difusi yang sederhana ya kita sebut sebagai simple diffusion ya ada juga yang difusi terfasilitasi. Bedanya adalah kalau difusi sederhana ya tadi dengan perbedaan konsentrasi dia bisa keluar masuk ya. Tapi kalau difusi fasilitasi dia harus ada yang memfasilitasi siapa protein ya difusi fasilitasi. Nah, fasilitatornya ini bisa berupa channel protein ya bisa juga sebagai bisa juga dalam bentuk karir protein. Bedanya apa? Kalau channel protein ya dia saluran saja, saluran aja. Saluran ya berarti dia ada lubangnya tapi hanya senyawa-senyawa tertentu yang bisa masuk. Tuh, gitu ya. Nah, bedanya dengan karir protein gimana? Ya, kalau saluran itu selalu terbuka, tapi hanya senyawa-senyawa tertentu yang bisa lewat. Nah, kalau protein dia fitrahnya tertutup ya fitrahnya tertutup ya nah ketika ada solut yang ingin dimasukkan maka dia akan kebuka nangkap terus dia akan keluarkan ke dalam sitoplasma ya itu bedanya channel protein dan
karir protein. Ya, terfasilitasi. Fasilitatornya berupa protein, ya baik channel maupun karir protein. Tapi eh, ininya apa istilahnya? Fitrahnya ya eh, prosesnya itu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu masih dalam kajian difusi sederhana maupun difusi terfasilitasi. Nah, lalu ada juga yang namanya eh, aktif transport atau pasif transport. Ya, contohnya kalau dalam mikroba itu eh, kemarin kita sudah bahas ya ada porin. Kalau porin di membran negatif ada di bagian dinding sel ya di dekat si outer membran itu ada porin. Nah, ini porin link to the outer membrane, periplasmic protein link to cytoplasmic membrane protein. Ya ada porin, ya dia fungsinya bisa apa ya istilahnya sebagai channel ya untuk pasif maupun aktif transport ya. Terus periplasmic protein ini ngelingnya atau eh, keberadaannya ya bisa ditemui di membran sitoplasma ya. Terus ada juga nih membran karir. Ya, membran karir ini dia contohnya adalah galaktosida permease. Ya, ini ada membrannya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Terus ada fosfotransferase. Fosfotransferase dia enzim ya dan dia bisa melewatkan beberapa substrat substrat ke dalam si sel. Ini contohnya ya. Porin ya. Porin ini bisa melakukan transport pasif. Ya, transfer pasif. Dan kita kenal porin ya kemarin ada di membran outer membrannya gram negatif, bakteri gram negatif. Ya, ini protein that form non-specific channel, but it evolved to include other substrate specific for forming protein. Jadi ya solutnya kadang nggak terlalu spesifik ya, semuanya bisa masuk. Ya solut bisa masuk ya, ya asalkan eh, bisa aja berinteraksi dengan si apa protein yang ada di sini ya, yang ada di channelnya ya. Terus nanti si solutnya ini bisa ke dalam, terus ke bagian sitoplasma. Itu porin. Oke, terus ini transport aktif ya. Transport aktif itu contohnya adalah protein di protein periplasmik ya atau protein periplasma gitu ya. Contohnya adalah ATP binding cassette, ATP binding cassette atau bisa juga ABC superfamily dan trap transporter ya. Eh, Kalau di ABC transporter ini contohnya kayak gini ya. Mekanisme aktif. Kalau aktif itu berarti membutuhkan energi. Aktif ya ditandai dengan adanya energi yang dilibatkan. Dia butuh ATP. Nah, contohnya ini ABC transporter. Ya, ABC transporter pada bakteri. Ya, kalau bentuknya kayak gini, awalnya dia tertutup aja nih, tertutup. Ini bagian sitoplasma, ya, ini bagian luar. Nah, kalau ada molekul yang ingin atau dibutuhkan untuk masuk ke dalam, maka si ABC transporter ini dia akan keluar, ya, atau membuka. Nah, membukanya ini butuh ATP, ya, untuk membuka butuh ATP. Nah, kalau sudah terbuka, maka si solutnya masuk, ya, kalau sudah masuk, nanti akan dimasukkan ke dalam ya. Tapi dia membutuhkan ATP ya. ATP-nya ini ditandai dengan ATP, ATP-nya diubah menjadi ADP plus PI. Ya, artinya digunakan. Contoh yang lainnya adalah untuk mikroba-mikroba yang eukaryotik atau sel-sel manusia juga kan eukaryotik. Ada ABC transporter gitu ya. Nah, sama mereka juga membutuhkan ATP. Ini contoh dari eh, mekanisme transport aktif yang membutuhkan oksigen. Nah, ini contoh lebih ini ya,
beberapa variasi ABC transporter. Ya, ABC transporter. Ya, ini ada 4 ya. Ada 4 ya. Contohnya adalah ini ya. Ini sitoplasmic membran di bagian dalam, ini outer membran. Berarti ini adalah bakteri gram negatif. Contohnya bakteri gram negatif itu ada ABC transporter tipe 1. Ya, tipe 1 di gambar 1A, A ini ya di A. Ini adalah tipe 1. Dia gunanya untuk apa ya? Si transporter ini ya, eh, transporter ini ya, dia gunanya adalah untuk mengeluarkan racun ya, mengeluarkan racun. Ya kita tahu mikroba-mikroba bisa memproduksi senyawa dan senyawa itu membahayakan bagi tubuh makhluk hidup yang lain. Ya, makanya disebut toksin. Ya, toksinnya itu disekret ya, bisa dikeluarkan dengan melalui ABC transporter yang tipe pertama. Ya. Terus ada juga glycoconjugate. Ya, glycoconjugate and polysaccharide biogenesis pathway ini which are involved in membrane biogenesis and immune evasion. Ya, jadi bisa digunakan untuk apa istilahnya ya? eh, Ya kalau ada beberapa senyawa atau eh, contohnya kalau di sini sih glukosa ya, glukosa atau karbohidrat ya, atau ya karbohidrat sakarida gitu ya. Terus disekresi ya, digunakan untuk eh, apa? Memproduksi misalkan kemarin di sini ada LPS ya, ada lipopolisakarida gitu ya. Nah, lipopolisakarida ini kan disintesis. Yang mensintesis siapa? Yang ada di dalam, gitu, yang ada di dalam sitoplasma ya, tapi dikeluarkannya melalui glycoconjugate polysaccharide secretion. Ini ada mekanismenya transport aktif. Nah, kalau misalkan ya tadi eh, kita kasih antibiotik ke mikroba ya. Jadi sebenarnya mikroba itu sendiri dia punya channel ABC transporter juga yang dia nih tipe C ini ya, dia bisa mengeluarkan xenobiotik ya, antibiotik misalkan sudah kadung terlanjur masuk ke dalam si mikrobanya ya, dia akan dikeluarkan kayak gitu. Makanya kok kalau treatment antibiotik itu kan harus full accomplished ya, sampai habis dikonsumsinya kayak gitu. Kenapa? Ya, untuk mengakumulasi senyawanya masuk ke dalam si sel, ya, masuk ke dalam sel. Oke, masuk ke dalam sel. Kalau kalau masih sedikit, dia bisa keluarin nih, bisa keluarin oleh si transporter, keluarin, keluarin. Ya, kalau yang nggak dikeluarin, di sini berarti dia akan mempengaruhi yang ada di dalam sel, misalkan mempengaruhi DNA-nya, DNA-nya jadi rusak kayak gitu ya, atau mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Nah, kalau misalkan eh, masih sedikit, ya dia bisa dikeluarin sehingga si DNA-nya masih bisa diamankan, gitu. Terus yang terakhir adalah ABC importer, ya. Contohnya adalah kalau mikrobanya butuh makanan nutrisi, ya, bisa asam amino dan lain sebagainya, gitu ya. Maka masuknya bisa melalui ini, ABC importer. Ini salah satu kegunaan dari uh, transport aktifnya ya. Lalu ada tadi trap ya. Trap itu adalah tripartite ATP independent perisplasmic transporter. Trap. Nah, trap ini biasanya digunakan untuk eh, ya sama ya, untuk eh, mengambil senyawa dari luar ke dalam ya. Bisa ngambil, bisa macam-macam ya yang dibutuhkan oleh si mikrobanya. Ini contohnya kayak gini. Terus ada juga galaktosa permease. Tadi kan eh, mikrobanya misal ya dia butuh butuh glukosa ya, sumber karbon ya, maka si medianya masuk ya. Misalkan contohnya adalah laktosa ya.
Ini ekstraseluler laktosa. Laktosanya berasal dari luar. Itu permease actively transport lactose into the cell. Ya, maka si laktosa ini akan dimasukkan ke dalam, ya, dengan bantuan enzim permease. Ini ada transportnya, ya. Enzim permease kalau sudah masuk ke dalam sel, maka enzim-enzim akan mengerubungi, ya, si laktosa. Contohnya adalah beta galaktosidase. Nah, kalau ada beta galaktosidase, laktosa ini akan diubah menjadi monomer-monomernya. Laktosa kan monomernya galaktosa sama glukosa. Ya, jadi hasilnya adalah monomernya. Nah, baru bisa dikonsumsi atau bisa dimanfaatkan oleh si mikroba ini. Laktosa, glukosa kan bisa masuk ke glikolisis, ya. Nah, lalu bisa juga laktosanya ini dia diubah, ya, menjadi alolaktosa. Bedanya apa? Bedanya di ikatannya aja. Ikatannya, ya, berbeda. Nah, kalau sudah jadi alolaktosa, dia bisa diubah menjadi eh, galaktosa dan glukosa juga, ya, enzimnya sama galaktosidase, ya, gitu. Nah, yang terakhir ada fosfotransferase. Fosfotransferase, yang namanya fosfotransferase di sini ada, ini dicontohkan, ada glukosa, ya, tadi glukosa, ya, berada di luar, ya, terus dia pengen masuk ke dalam, kan pakainya enzim permease tadi, ya, masuk ke dalam transporter. Nah, di fosfotransferase sistem ini dia akan mengubah si glukosa, ya, ditambahin fosfat, ya, melalui ini fosfopiruvat, ditambahin fosfat sehingga jadi glukosa 6 fosfat, lalu diubah menjadi glikogen atau yang lainnya. Oke, itu ya. Tapi sistemnya, ya, fosfotransferase itu bagian contoh dari ini, ya, transporter, transporter eh, transport aktif. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah kita cukupkan sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.